seperti itu. Di sini saya diampu oleh dosen pengampu Sunda di Wiarta MPD. Yaitu latar belakang dari pembuatan makaroni. Latar belakang pembuatan makaroni ini adalah makaroni dapat dihidangkan dengan bahan lainnya seperti daging ayam, sayur-sayuran, dan masih banyak lagi sesuai selera. Selain itu, makaroni memiliki kandungan protein yang tinggi, yaitu sekitar 16% dari protein harian yang direkomendasikan untuk orang dewasa. Pemilihan usaha makaroni crispy ini dilatar belakangi oleh prospek pemasaran yang baik. Makaroni crispy merupakan panganan ringan yang memiliki nilai jual yang lebih. Makaroni crispy merupakan salah satu produk makanan ringan yang memiliki banyak penikmat di berbagai kalangan. Di samping itu, proses pengolahannya yang relatif sederhana dan bahan baku yang mudah diperoleh menjadikan usaha ini menjadi peluang yang lebih besar dan dikembangkan di tengah masyarakat. Selanjutnya yaitu gambaran umum atau rencana usaha. Di samping itu gambaran produknya yaitu biasanya makaroni ini memiliki rasa yang enak serta mempunyai kandungan protein yang tinggi, yaitu sekitar 16% dari protein harian yang direkomendasikan untuk orang dewasa. Biasanya penambahan rasa sesuai dengan selera dan usaha ini bergerak pada produk pengolahan panganan ringan berupa makaroni crispy. Makaroni crispy ini akan memiliki 4 varian rasa, yaitu ukuran ekonomis dengan harga yang dijangkau. Yang pertama, kebijakan yang diproduksi. Ditinjau dari mutu, makaroni Happy Crispy ini dibuat dengan cara alami, namun bermutu yang tinggi, lebih tahan lama, dan rasa lebih nikmat karena memiliki varian rasa. Pengendalian terhadap mutu dilakukan setiap pengolahan dan memperhatikan bahan baku adonan sebelum proses produksi supaya mutunya lebih terjaga. Ditinjau dari merek, pemberian nama merek dilakukan agar konsumen dapat mengingat produk yang dihasilkan. Karena pemberian merek akan dipilih karena memiliki nama yang unik, simpel dan mudah diingat oleh konsumen, sehingga konsumen akan lebih mudah mengingat dan lebih tertarik terhadap nama merek tersebut. Selanjutnya yaitu ditinjau dari tampilan. Tampilan produk makaroni yang besarnya sama rata dan juga bersih bisa dilihat bisa menarik pembeli akan bentuk tersebut yang menganalogikan kesan higienis dari produk itu hingga bisa lebih meyakinkan konsumen untuk membeli. Ditinjau dari kebijakan harganya, kebijakan harga dari produk makaroni Happy Crispy ini adalah sebesar 5.000 tiap bungkusnya. Hal ini sudah mempertimbangkan biaya produksi dan laba yang diinginkan. Selanjutnya itu pemasaran atau produk promosi crispy makaroni ini. Pemasaran kegiatan ini ditargetkan pada konsumen yang berada di area sekitar Payakumbuh, Padang, Pekanbaru, dan di sekitarnya. Proses pemasaran produk dilakukan dengan sistem penjajahan, penitipan di toko atau semacamnya, serta dengan sistem pemesanan. Adapun kegiatan promosi produk dilakukan melalui promosi langsung dengan secara online atau melalui media jejaring sosial. Peluang pasar, makaroni crispy ini memiliki peluang untuk dipasarkan ke seluruh lapisan masyarakat, dikarenakan produk ini merupakan panganan yang bisa dinikmati dan disukai seluruh lapisan masyarakat tanpa mengenal gender, usia, dan status sosial. Di samping itu, produk ini memiliki keunggulan di mana bahan baku utamanya melimpah serta dapat dinikmati pada waktu apapun. Selain itu, peluang ini juga ditujukan dengan daya tarik masyarakat yang relatif tinggi dan cenderung konsumtif, serta masih sedikitnya pelaku usaha yang bergerak di bidang bisnis ini. Selanjutnya yaitu analisis usaha. Yang pertama itu analisis SWOT atau Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats. Yang pertama, strength atau kekuatan.
Makaroni ini memiliki daya tahan yang lama, memiliki banyak variasi rasa, proses pembuatannya mudah dan sederhana, harga jualnya relatif terjangkau oleh berbagai kalangan, pangsa pasar yang besar. Selanjutnya, adapun produksi makaroni ini juga memiliki kelemahan, di mana manajemen usahanya masih sederhana, tempat pengambilan bahan baku yang cukup jauh, dan brandnya masih terlalu terkenal di kalangan masyarakat umum. Selanjutnya ditinjau dari opportunities atau peluang. Peluang dari melakukan produksi ini adalah pertumbuhan pasar dimungkinkan akan meningkat secara sejalannya waktu. Peluang pasar untuk mendapatkan konsumen yang menjanjikan dikarenakan banyaknya rasa yang bervariasi. Selanjutnya itu keterbukaan untuk menggunakan teknologi baru ke depannya untuk membuat kemajuan besar di bidang produksi khususnya. Selanjutnya threat atau ancaman, yaitu munculnya banyak pesaing baru dikarenakan tidak banyaknya orang yang melakukan penjajahan di bidang makaroni ini. Selanjutnya itu kemungkinan rasa bosan karena terhadap produksi yang dipasarkan oleh produsen. Selanjutnya yaitu analisis resiko atau usaha, bisa dilihat di sebagai berikut. Kendalanya memiliki rasa yang tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh konsumen, kekurangan bahan baku, dan keterbatasan waktu produksinya. Selain itu, adanya solusinya yaitu membuat standar takaran resep dan memiliki rasa yang lebih dari satu supplier bahan baku. Menerapkan sistem pre-order dalam berjangka waktu. Selanjutnya adalah struktur organisasi usaha, bisa dilihat di bagan berikut. Di mana pimpinan proyek ini adalah saya sendiri, Angela Ratu Mapte, dengan administrasinya adalah Aziza, pemasarannya adalah Ami. Untuk sistem produksinya sendiri ada 2 orang, yaitu Uti dan Torik, sedangkan keuangannya terdiri dari 1 orang, yaitu Fairuz. Selanjutnya itu metode pelaksanaannya. Tahapan pelaksanaannya, yang pertama tahap persiapan dengan penentuan lokasi produksi. Tahapan persiapan tempat produksi itu menyiapkan tempat yang nantinya akan digunakan sebagai tempat pembuatan, serta pengemasan produk makaroni crispy. Tempat produksi yang dipilih yaitu rest area yang terletak di daerah SPBU Payakumbuh. Selanjutnya yaitu alat-alat produksi yang terdiri dari alat-alat produksi seperti kompor gas, tabung gas, regulator gas, timbangan, penggorengan atau wajan, nampan, toples, penyaring penggorengan, spatula, dan sendok nasi. Digunakannya itu adalah makaroni dan stiker label. Selanjutnya yaitu tahap produksi dan pemasaran. Tahap produksi ini dilakukan setiap 2 kali dalam seminggu. Tahap pemasaran produk dilakukan dengan sistem penjajahan dengan membuka lapak, penitipan di toko, serta dilakukan dengan sistem pemesanan baik secara langsung maupun secara online melalui jejaring sosial. Selanjutnya itu tahap pencatatan dan pelaporan, di mana setiap usaha yang berjalan akan dilakukan kegiatan pencatatan seperti pencatatan administrasi ataupun pencatatan keuangan selama kegiatan usaha berlangsung. Seluruh pencatatan kemudian akan dirangkum dalam bentuk laporan pada akhir. Selanjutnya yaitu biaya dan jadwal kegiatan. Adapun anggaran biaya yang diperlukan dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ditinjau dari peralatan produksi, di mana terdapat kompor gas kuantitatif yang digunakan adalah 1 buah dengan harga satuannya adalah 300.000.
Selanjutnya tabung LPG 3 kg dengan harga satuannya adalah 25.000. Regulator gas LPG dengan harga satuannya 70.000. Timbangannya dengan harga 175.000. Penggorengan atau wajan dengan kuantitatif 2 buah dengan satu harganya adalah 65.000 dan dikalikan 2 ada jumlahnya adalah 130.000. Nampannya kuantitatif 3 buah dengan satuan harga 35.000 dikali dengan 3 buah dapat 105.000. Terus toplesnya dari 5 buah dengan kuantitatif satu harganya adalah 8.000 dengan jumlah totalnya adalah 40.000. Selanjutnya yaitu penyaring, terdapat 2 buah dengan harga satuan 35.000 dan dikalikan dengan 2 akan dapat jumlahnya adalah 70.000. Selanjutnya yaitu sin donasi dengan 1 lusin, harga satuannya adalah 13.000 dikalikan 1 lusin adalah 13.000. Selanjutnya spatula dengan kuantitatif 2 buah dengan harga satuan 25.000 dengan jumlah 50.000, 978.000. Selanjutnya yaitu dari bahan produksi, di mana terdapat makaroni dengan kuantitas yang dipakai pada produksi awal adalah 10 kg dengan harga satuannya adalah 17.000 dan dikali dengan 10 kg terdapat jumlah 170.000. Bumbu yang dibutuhkan adalah 15 bungkus dengan harga satuannya 5.000. Terus bungkus kemasannya ada 160 bungkus dengan harga satuannya adalah Rp340 dengan jumlahnya adalah 54.400. Selanjutnya minyak goreng dengan kuantitatif 3,5 liter dengan harga satuan per liternya adalah 11.500 dengan jumlah dikalikan 3,5 liter dapatkan 40.000. Selanjutnya tisu kuantitatifnya adalah 1 bungkus dengan harga satuannya 8.000 dan stiker label dengan kuantitas 160 lembar dengan harga satuannya Rp60 dengan jumlahnya adalah 9.600. Itu total dari produksi bahannya adalah 3 kali produksinya. Selanjutnya itu biaya operasional atau perjalanan. Untuk menggunakan justifikasi pemakaian, perjalanan pemasaran produk dan pembelian bahan dikenakan biaya Rp500.000. Selanjutnya itu rencana harga penjualan produk awal. Rencana awal produk akan diperkenalkan masyarakat dengan harga 5.000 per porsi dengan jumlah produksi 160 porsi per sekali produksi. Adapun produksi yang dilaksanakan setiap 2 kali dalam seminggu didapatkan 320 porsi per minggunya atau 1.600 produk untuk 2 bulan. Selanjutnya itu perhitungan perkiraan laba. Perhitungan perkiraan laba untuk 1 kali produksi. Yang pertama yaitu asumsi terjualnya semuanya apabila produk terjual semuanya akan memiliki 800.000 rupiah pada setiap penjualan. Terus bahan produksinya adalah 357.000 dan jika dikurangkan asumsi terjual semuanya dengan bahan produksi yang telah dicatat terlebih dahulu, terdapat laba bersih sebanyak Rp443.000. Selanjutnya itu perhitungan laba untuk 2 bulan kegiatan. Laba bersih untuk 16 kali produksi adalah Rp7.088.000. Sedangkan bahan penunjang seperti peralatan produksi adalah Rp1.143.000. Biaya operasional perjalanannya adalah Rp500.000. Jadi laba bersih untuk 2 bulan kegiatannya adalah Rp5.445.000. Perkiraan waktu balik modalnya laba untuk 5 kali produksi adalah Rp2.215.000 dengan total biaya produksi awal adalah Rp2 juta.
sehingga didapatkan totalnya adalah 2 juta